Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Ori. Saya pakar KHT, Choreo Hand Therapy Akupunktur di Indonesia. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat lahir batin semua ya, insya Allah ya. Oke, hari ini saya akan sharing lagi kepada teman-teman mengenai KHT mandiri. Nah, seperti yang banyak teman-teman, terutama yang para karyawan itu ya, saat ini kan banyak yang working from home ya, seperti saya juga working from home, WFH. Dan ternyata itu ada juga efek-efeknya daripada kita bekerja di rumah bila kita tidak menggunakan kursi yang tidak ergonomis ataupun ruang kerja yang kita tidak set up untuk menjaga posisi badan kita. Nah, karena tema tersebut dan juga banyak sekali saya mendengar kawan-kawan saya mengalami sakit bahu, sakit leher. Oleh karena itu saya akan share tema itu, bagaimana teman-teman bisa mengatasi bila misalkan mengatasi sakit bahu dan sakit lehernya. Di selain memang posisinya juga, duduknya juga diperbaiki, posisi meja, posisi tangan yang harus 90 derajat ya teman-teman, sehingga tidak menyebabkan teman-teman sakit leher ataupun sakit bahu. Oke, saya akan share ya buat teman-teman semua. Jadi karena kita temanya KHT mandiri, maka kita seperti biasa di video saya sebelum-sebelumnya, kita menggunakan media palet namanya teman-teman ya, sebagai alat bantu kita dalam mentreatment diri kita sendiri. Kalau misalkan teman-teman belum punya, teman-teman bisa menggunakan alat bantu pulpen, simple aja, yang tidak ada yang tumpul ya, jangan diceklekin, nggak boleh yang tumpul. Nanti teman-teman tinggal tekan-tekan di titik-titik yang saya akan share dalam video YouTube channel saya ini. Oke, clear ya? Jadi karena temanya KHT mandiri, teman-teman bisa lakukan di rumah aja tanpa kemana-mana, sehingga bisa mengobati keluhan-keluhan teman-teman langsung melakukan sendiri. Oke, kita mulai. Jadi secara Choreo Hand Therapy, sakit bahu itu memang pertamanya mungkin karena kita posisi duduk yang tidak pas gitu ya, pada saat kita bekerja atau melakukan kegiatan membaca atau apapun yang kita lakukan, saat kita membaca buku, nonton TV, atau mungkin kita pun salah posisi ya. Tapi secara organ dalam Choreo Hand Therapy itu ternyata itu adalah organ yang terkena itu adalah organ usus besar, dan juga yang kedua adalah organ usus halus. Nah, jadi memang itu petnya mereka. Kalau nanti teman-teman belajar dalam KHT ya, bisa juga join kelas saya, nanti saya akan terangkan kenapa usus besar maupun kenapa usus halus yang terlibat di dalam sakit bahu maupun sakit di leher ini ya, ataupun juga bisa jadi karena perpisahan problem. Nah, jadi banyak faktor ya, tapi yang utama organnya itu yang kita akan treat terkait dengan sakit bahu ya. Session ini saya akan kasih khusus gambarnya, jadi teman-teman bisa screenshot langsung titik-titiknya supaya lebih jelas ya, apa-apa saja titik-titik yang harus kita tempelkan ya. Oke, kita akan bahas hari ini sakit bahu, titiknya apa saja. Seperti biasa dia menggunakan teknik 3 jurus teman-teman ya. Jadi kita mulai pertama kali adalah titik di sini di perut ya, yaitu di A8. Perut ini adalah di tengah-tengah antara kita punya telapak tangan kita, tengah-tengahnya adalah A8. Oke. Setelah itu adalah A12 bagian perut ya, udah pasti ya, stomach ya. Kemudian sebenarnya dari A1 sampai A8. Namun karena kita menggunakan palet, tidak mungkin kita ada 8 ya, karena akan overlap. Jadi kita masuk nomor perwakilannya saja ya. A1, A3 ya. Kemudian di sini ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Lalu di sini adalah A16 ya, titik titik jantung ya. Kemudian berikutnya adalah A18 ya, titik perikardium. Kemudian berikutnya seperti biasa E8 ya, itu bagian daripada 3 jurus ya teman-teman, kanan kiri ya. Lalu A30. Oke, di sini adalah G13 ya, ini supaya aliran darah ke jantungnya itu lancar, karena salah satu yang membuat kita itu sakit karena aliran darah kita dalam tubuh kita tidak lancar, itu menyebabkan sakit ya. Kemudian sakit bahu ini itu kan terkait dengan back to backnya paru-paru kita ya teman-teman, makanya kita tambahkan di sini titik knuckle paru-paru, kita taruh di sini itu C9 ya. Kenapa? Karena dia back to back daripada bahu kita. Oke, yang berikutnya adalah corresponding itu sendiri, corresponding bahu. Nah, ini
jari jari manis ini adalah corresponding tangan kita. Karena bahu adalah dekat bagian tangan, maka perlu kita tambahkan correspondingnya di sini ya teman-teman. Oke. Kemudian berikutnya adalah jangan lupa bagian perut kita, F5 ini penting tetap kita taruh karena F5 itu adalah titik spleen ya. Lalu E38 titik penting lainnya. Karena perut adalah pondasi daripada kita punya badan kita ya. Yang berikutnya adalah corresponding bahu itu sendiri. Nah, ini di belakang sini ya teman-teman ya. Lalu kemudian adalah I2 ya teman-teman. Jangan lupa ini I2 ya. Di sini ya. M28 ya. M28 perlu kita tambahkan karena itu juga terkait dengan bisa jadi karena gallbladder problem. Di sini ya H6 karena gini, sakit bahu itu orang bisa aja sama-sama sakit bahu, tetapi bisa jadi root cause-nya lain-lain, tidak sama. Jadi makanya sekarang kita treatment usus besarnya maupun juga usus halusnya. Usus besarnya kita treatment ya, yaitu di sini ya teman-teman. Ini dia ya. Itu ya D. Sama juga dengan D1 yang bagus ya di sini. Oke. Lalu kemudian berikutnya adalah bagian bahunya sendiri yang di sini ya. Pas pergelangan bahunya juga kadang-kadang sakit ini D12 sama D11 ya. Itu kita tempelkan. Oke. Inilah titik-titik daripada sakit bahu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman belum punya paletnya ya, teman-teman bisa gunakan pulpen ini sebagai alternate solution menjelang ada punya paletnya. Insya Allah nanti setelah sampai paletnya saya akan share kepada teman-teman. Mohon doanya supaya barang bisa masuk ke Jakarta dengan baik dan lancar dari Korea. Oke, kira-kira sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Jadi insya Allah sakit bahu ini termasuk salah satu penyakit yang ringan ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Perbaiki posisi duduk, posisi bekerja, lalu lakukan treatment mandiri menggunakan KHT mandiri. Oke, kalau ada pertanyaan silakan teman-teman buat di komen itu. Jangan lupa di like dan subscribe YouTube channel saya dan cobalah praktekin resep-resep lainnya. Silakan di share sebanyak-banyaknya bila dirasa itu bermanfaat untuk sesama dan diri sendiri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.